مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Thumma assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan Imam Masjid Al-Muhajirin wabil khusus Ami Alwi Albar beserta seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, seluruh warga Fala Jawa 1, juga kepada seluruh warga Kadatong Tidore, Tanah Raja, belakang kantor dan sekitarnya, dan juga yang saya muliakan, yang saya hormati kepada seluruh warga Fala Jawa 2 yang ikut hadir juga di Masjid Al-Muhajirin, dan yang juga saya muliakan, saya hormati saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya, keluarga, kerabat, teman yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya hormati. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan Mukhtasar Sahih Al-Bukhari, kita masih di bab prolog, mukaddimah, pengantar daripada ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai pembahasan tersebut, saya ingin mengingatkan wabil khusus kepada diri saya secara pribadi dan kepada segenap kawan-kawan yang ikut hadir di majlis ilmu ini, agar senantiasa memperbaiki niat. Kita datang ke Masjid Muhajirin, niatnya apa? Kita menuntut ilmu agama, niatnya apa? Kita ibadah, niatnya apa? Ini penting, karena ini fondasi utama. Kalau dari awalnya salah, maka dipastikan seluruhnya ibadah kita, kebaikan kita akan sia-sia. Maka ini pesan khusus kepada saya secara pribadi, yang hakikatnya bukan mengajar, hanya berbagi. Karena saya bukan ulama, saya masih penuntut ilmu sampai meninggal dunia, tetap penuntut ilmu. Karena ulama terlalu berat. Bagaimana tidak berat? Allah sebutkan di dalam Al-Quran,
Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang hanya takut kepada Allah ulama. Allah sebut ulama di dalam Al-Quran, berarti bukan sembarangan. Ulama itu bukan hanya cerdas intelektual, pandai penguasaan ilmu, tapi memiliki kebersihan hati, memiliki niat yang baik, memiliki ibadah yang luar biasa, tapi tidak pernah merasa luar biasa. Ibadah luar biasa, tapi tidak pernah merasa luar biasa. Itulah para ulama yang sesungguhnya. Tidak pernah merasa menjadi ulama. Ketika ibadahnya luar biasa, tidak pernah merasa luar biasa. Dan niatnya adalah niat karena Allah dan ingin meraih ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan niat yang lain. Sehingga di dalam kitab Zubat dikatakan fasahhih niyata qabla al-amal wa'ti biha makrunatan bil awal in tadum hatta balagtal akhirah justa thawaban kamilan fil akhirah wan niyatul wal qawlu thumma al-amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tahmulu. Kata Imam Ruslan, seorang ulama pakar fikih Syafi'i, beliau kelahiran di Palestina sekitar abad ke-5 sampai ke-6 Hijriah. Beliau mengatakan fasahhih niyata qabla al-amal. Kalau mau melakukan amal baik, sebelumnya perbaiki niat terlebih dahulu. Niat. Ini saya mengajar ini untuk apa? Apakah untuk pamer? Apa karena saya ingin berbagi ilmu? Apakah saya ingin mengajak biar sama-sama masuk ke dalam surga berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum amal fasahhih niyatal qabla al-amal. Perbaikilah niat sebelum beramal. Wa'ti biha makrunatan bil awal. Kemudian niat yang baik tersebut dilanggengkan dengan amal yang kita lakukan. Karena biasanya di awal niat baik, tapi ketika bisa saja berubah di tengah-tengah amal. Contoh yang sederhana, menjadi imam, suara bagus, suara indah, kemudian dia menjadi imam, dia membaca ayat yang indah, kemudian di awal niatnya ikhlas, saya jadi imam untuk mengimami sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika di tengah-tengah berubah, apalagi ini cerita calon anak mantu, pas mertuanya ada di belakang, biasanya dia baca ayat-ayat pendek dengan suara yang biasa. Namun di saat dia imam, di awal niatnya tulus karena Allah, di tengah-tengah dia sadar bahwa ada calon mertua yang ada di belakang, kemudian dia mulai merubah gaya nyanyian atau gaya membaca Al-Quran. Yang tadinya biasa baca pendek, dia mulai baca yang panjang. Dari awal niatnya baik, tapi di tengah-tengah berubah. Nah, ini amalan hati memang tidak mudah. Tapi jika kita sudah latihan terus-menerus, insya Allah dengan tujuan yang benar, saya belajar, saya ibadah, saya melakukan amal soleh, hanya satu tujuan saya ingin mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Atau saya lakukan seluruh kebaikan, saya ingin bisa mendapat ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mati saya enak, saya ingin wafat saya bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika niat seperti ini, insya Allah, maka tantangan-tantangan kecil terasa mudah. Pengajian mau 1 orang, mau 2 orang, mau 1000 orang, mau jutaan orang, mau 3 orang, mau 1 orang, mau tidak ada orang, tapi karena niatnya kuat, ingin mencari Allah, ingin mencari ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terasa nikmat.
Ini yang saat ini kita tinggal fata morgana, bukan kehidupan yang sesungguhnya. Ad-dunya kasarab, dunia itu seperti fata morgana, gharra man ra'ahu, menipu orang yang melihatnya. Seakan-akan itu air padahal bukan air, seakan-akan kehidupan padahal bukan kehidupan. Wa khaba man rajahu, dan dunia ini adalah sia-sia orang yang berharap kepada dunia. Maka saya mengajak, khususnya bagi saya pribadi, niat ini selalu diperbaiki. Setiap melakukan amal kebaikan, mau itu sholat, mau itu sedekah, mau itu dakwah, mau itu mengajar, dan amal-amal baiknya, maka kita jadikan seluruhnya, sepenuhnya untuk meraih ridhonya Allah dan ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan, fasahhihin niyat qabla al-amal wa'ti biha makrunatan bil awal in tadum hatta balagta akhira justa thawaban fil akhirah wa niyatul wal qaul thumma al-amal bi ghairi wafqi sunnati la tuqmal atau la tuqbalu. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengkiaskan niat seperti bibit, kasyajarati thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Allah sifati niat itu seperti akar pohon yang kokoh. Kalau dari awalnya niatnya itu benar-benar tulus, melakukan segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diibaratkan itu adalah akar pohon yang kokoh. Kalau sudah demikian, far'uhu atau far'uha fis sama, far'uhu fis sama, maka ranting-rantingnya akan menjulur ke langit. Artinya kita ketika melakukan amal baik dengan niat yang baik, maka Allah sendiri yang akan mengurus, memberikan manfaat, membuat orang banyak hadir, membuat orang cinta kepadanya, membuat orang ketika melihat wajahnya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak dari kalangan para aulia tanpa memberikan nasihat, hanya menatap wajah mereka, banyak orang masuk Islam, banyak orang mengenal Allah, banyak orang berubah yang tadinya gemar maksiat berubah menjadi taat, hanya menatap wajah orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini niat dijadikan satu hal yang sangat penting dari setiap amal. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal ibadah kita dihitung oleh Allah Ta'ala dari niat. Al-Imamul Haddad mengatakan, rubba, ada kalanya amalan yang sedikit fa'aktharatun niat. Dia punya amal sedikit tapi niat baiknya banyak, itu pahalanya berlimpah, pahalanya lebih banyak daripada amalnya. Wa rubba katsirin qallalatun niat. Ada kalanya amalan yang banyak tapi karena niatnya berantakan, itu menjadi sedikit, bahkan menjadi hangus seluruh pahalanya, disebabkan karena niat. Maka saya ingatkan, khususnya bagi saya secara pribadi, agar setiap melakukan amal baik memperbaiki niat semata-mata karena Allah, semata-mata ingin mencari ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amal ilmu yang kita dapat bukan hanya dengar lalu pulang. Ilmu yang kita dapat sedikit demi sedikit kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan. Tidak perlu langsung sekaligus dengan jumlah yang banyak, tapi satu kebaikan yang kita dengar kita terapkan dalam hidup kita satu persatu. Sampai kapan kalau kita tidak mau merubah diri kita makin menjadi baik? Karena yang masuk surga hanya orang soleh, gak ada pilihan. Mau masuk surga ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak ada pilihan. Surga Allah sediakan lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang meniru, mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar, kita tidak mampu mengikuti secara sempurna seluruh
daripada ibadah, akhlak, kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mustahil. Sehebat-hebatnya seseorang di dalam melakukan kebaikan, di dalam melakukan ibadah, tidak akan bisa sama dengan ibadah dan kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang Allah perintahkan adalah coba ikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qadaman ala qadamin biziddin auza'i, selangkah demi selangkah, insya Allah kita meninggal mengikuti langkah Nabi 40%, 30%, 20%. Kalau 100% tidak mungkin. Paling enggak 50% ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, insya Allah yuhsar ma'aman ahab, kita akan dikumpulkan bersama Sayyidul Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ilmu yang kita dapat amalkan. Ada pepatah Arab mengatakan, al-ilmu bila amal kasyajar bila thamar, al-ilmu bila amal kan nakhal bila asal. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ilmu tanpa amal bagaikan lebah tanpa madu. Bahkan dalam satu syair mengatakan, lau kana fi ilmi dunat tuqa syarafan lakana asyrafa khalqillahi iblisu. Seandainya ketakwaan, ilmu tanpa takwa, seandainya ilmu tanpa takwa, seandainya ilmu tanpa amal itu satu kemuliaan, maka pasti makhluk yang paling mulia adalah iblis. Karena iblis paling berilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmu. Ilmu apa yang dia tidak amalkan? Apakah ilmu ibadah? Ketahuilah, kita seluruhnya kalau menghimpun ibadah kita ditimbang dengan ibadahnya iblis selain dari para nabi, maka ibadah iblis lebih berat timbangan kebaikannya daripada kita. Kenapa demikian? Iblis itu ibadah sujud kepada Allah Ta'ala, mengabdi kepada Allah Ta'ala. Itu disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah seperti kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang disusun oleh Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Kathir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah, menyebutkan tidak ada satu tempat di bumi dan di langit melainkan sudah ada bekas sujudnya iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berbicara ilmu fikih, ilmu hukum ibadah, iblis nomor satu. Iblis nomor satu. Ilmu matematika, ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu fikih, iblis nomor satu. Tapi bukan ilmu itu yang menjadi tolak ukur kebaikan. Walaupun itu satu keharusan yang kita harus lakukan, karena perintah taat, perintah ibadah Allah wajibkan kepada jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepadaku. Apakah ilmu akidah iblis tidak menguasai? Iblis menguasai ilmu akidah, bahkan sampai derajat dalam ilmu tasawuf namanya muraqabah, muhasabah, musyahadah. Iblis punya keyakinan kepada Allah, keimanannya tinggi, mentok, karena sering dialog. Bukankah ketika iblis tidak taat kepada Allah terjadi dialog antara iblis dengan Allah? Iblis mengatakan, ya Rabb, kalau engkau keluarkan saya dari surga karena mereka Nabi Adam, maka izinkan umur saya panjang sampai hari kiamat. Fantadarani ila yaumi yub'atsun. Ini dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan, wahai orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, jangan pernah putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah ijabah. Pasti Allah terima. Kalau yang doa yang kita panjatkan belum dikabulkan, bukan karena Allah menolak, tapi Allah simpan sebagai pahala di hari kiamat.
Kalau memang doa belum dikabulkan, bukan karena Allah tidak mengabulkan, mungkin Allah menunda waktunya. Nanti di saat yang tepat Allah berikan. Kalau ada doa yang tertunda belum dikabulkan, jangan menganggap Allah menolak doa kita. Boleh jadi Allah Ta'ala menjadikan sebagai kafaratud dzunub, penghapus dosa, karena doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang rugi ketika berdoa kepada Allah. Lihat iblis sudah menjadi aduullah wa aduun nas, aduul mu'min wa aduul muslimin. Iblis menjadi musuhnya Allah, musuhnya para nabi, musuhnya orang-orang beriman. Tapi ketika berdoa Allah ijabah, padahal musuhnya Allah. Iblis mengatakan, ya Allah, saya minta umur saya dipanjangkan sampai hari kiamat. Padahal waktu itu iblis sudah menjadi musuhnya Allah. Allah bilang, kami akan undurkan umurmu ila yaumi yub'atsun, sampai ke hari kiamat. Kalau iblis musuh Allah berdoa Allah ijabah, bagaimana dengan para kekasih Allah? Bagaimana dengan pemimpin dari kekasih Allah, Sayyidul Wujud Al-Mustafa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa barik wasallam. Ilmu akidah iblis kuasai, ilmu fikih iblis kuasai. Hanya satu ilmu yang iblis tidak memperhatikannya, ilmu hati. Sombong. Wahai manusia yang punya sifat sombong, keluarkan dalam hati kalian sebelum kalian meninggal. Wallahi, yang punya sombong di dalam hati mati masuk neraka. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana fi qalbihi mithqal min hardin min kibr la yadkhulul jannata man kana ya mithqalu min hardalin min kibr. Nabi katakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat biji sawi kecil, punya sifat rasa sombong dari sebesar biji sawi. Kata Nabi, la yadkhulul jannah, gak masuk surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Saksi sejarahnya ada. Iblis berbicara ibadah yang luar biasa, kita kalah. Keyakinan kepada Allah, iblis dengan kita kalah. Toh ibadah kita berantakan, keyakinan kita berantakan, kemudian hati kita berantakan. Mau kemana kita? Mau kemana? Sehebat-hebatnya manusia, saksikan, punya pangkat yang hebat, pensiun, meninggal, selesai. Harta yang hebat, yang berlimpah, selesai dengan kematian. Ditinggal. Seorang raja memiliki 1000 istana, 1000 istri, 1000 gudang emas, 1000 kotak terbuat dari emas. Disebutkan dalam kitab Tanbihul Muqtarrin oleh Al-Imam Abdul Wahhab Sya'rani rahimahullah. Lahir tahun 898 Hijriah, meninggal 973 Hijri. Ini raja meninggal. Sebelum meninggal raja memberikan wasiat. Apa? Kalau saya meninggal, giring jenazah saya, kemudian tangan saya dikeluarkan. Biar semua manusia yang hadir melihat jenazah saya dan melihat tangan saya, tangan kosong. Ditanya kenapa memberikan wasiat seperti itu? Agar menjadi nasihat bagi orang-orang hidup. Saya punya 1000 istana, saya punya 1000 gudang emas, saya punya 1000 istri. Tapi ketika meninggal, lihat apa yang saya bawa? Kosong. Tangan kosong. 1 dinar pun tidak ada. Ini dunia seperti ini. Fata morgana, tipu muslihat. Maka ikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hati. Yang punya sombong dibersihkan. Kita mau sombong apa? Kita lahir dari sperma, mati jadi bangkai yang paling bau di atas bumi. Bangkai manusia, hidup membawa kotoran. Hidup membawa kotoran, mati di dalam tanah, dipermalukan oleh ulat, dimakan wajah yang tampan menjadi rusak, daging dimakan oleh ulat,
menjadi tulang belulang yang hina. Inilah kita manusia. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ajaban, saya heran sama manusia yang sombong. Awaluhu jifah, awaluhu nutfah, awalnya dari air mani, wa akhiruhu jifah, kalau sudah mati jadi bangke, kalau hidup yahmilu udhrah, dia hidup bawa kotoran. Terus dari mana manusia bisa sombong? Dari mana manusia bisa sombong? Ini penting karena ini menyelamatkan. Ini agama suci, ini agama bersih, ini agama luar biasa. Ini agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, para rasul. Oleh sebab itu, al-jannatu laisal balas. Surga tidak gratis. Surga butuh usaha, butuh kesungguhan. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami berikan jalan kepada surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi jalan kepada surga Allah mulai bersungguh-sungguh, bukan setengah hati, bukan main-main, bukan dengan foya-foya, tidak. Surga diraih jahadu fina, sungguh-sungguh baru kami kasih jalan surga, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya 200 tahun yang lalu ada seorang ulama besar namanya Al-Habib Abdullah ibni Abdurrahman Balfaqih. Bayangkan ini 200 tahun yang lalu, kira-kira 200 tahun yang lalu. Beliau mengatakan dengan gubahan syairnya, laqad fatani min khiyarin nas. Di zaman saya, sayang sekali, kasihan sekali diri saya. Saya sudah banyak kehilangan orang-orang baik. 200 tahun yang lalu. Laqad fatani min khiyarin nas. Beliau di Hadramaut, di Tarim. Sungguh menyedihkan. Di zaman saya orang-orang baik sudah pergi meninggalkan saya. Kam rajulin ma faraka dzikra tulal umri wal kutuba. Mereka orang-orang soleh terdahulu yang telah pergi meninggalkan diriku tidak pernah seumur hidup meninggalkan Al-Quran wal kutuba, seumur hidup tidak pernah waktu terbuang meninggalkan kitab-kitab daripada ilmu-ilmu agama Islam yang diwariskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidup, ma faraka dzikra tulal umru wal kutuba, baka'u lailatihi sajjadu khalwatihi. Mereka orang-orang baik terdahulu di malam hari menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis. Ada di antara mereka salat subuh menggunakan wudu Isya 40 tahun. Salat subuh menggunakan wudu Isya 40 tahun. Ada di antara mereka yang mampu melaksanakan salat sebanyak 1000 rakaat setiap harinya. Ada di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali. Ada di antara mereka yang menghatamkan Al-Quran 4 kali setiap hari. Ada di antara mereka yang membaca 1 ayat tentang kisah hari kiamat, meneteskan air mata dari ba'da subuh sampai subuh. Ada di antara mereka yang membaca Al-Quran dengan nikmatnya sehingga air liur berubah menjadi madu. Ada di antara mereka meneteskan air mata karena tangisan takut kepada Allah, sehingga goresan-goresan yang ada di bawah mata seperti aliran sungai yang mengalir. Jauh kita dengan mereka. Ma fatani laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraka dzikratul umri wal kutuba baqa'u lailatihi sajjadu khalwatihi. Di malam hari menangis di atas sejadah, di saat sendiri bersujud kepada Allah Ta'ala. Inilah orang-orang terdahulu, para aulia. Min khaufi malikihi yasta'dzibu ta'aba. Karena rasa takut kepada Allah yang luar biasa, rasa lelah di dalam ibadah menjadi hilang lenyap, berubah menjadi nikmat. Seorang ulama mengatakan, ta'abtu isrina sanah
wa tana'amtu isrina sana fi qiyamil lail. Saya capek memaksa diri, memaksa nafsu untuk sholat malam selama 20 tahun. Ketika sudah 20 tahun saya capek bersungguh-sungguh di dalam sholat malam, 20 tahun berikutnya saya merasakan kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang kecuali menempuh jalan ini. Dikatakan oleh Fudail bin Iyad, ada yang datang mengadu, wahai Imam Fudail, saya sulit sholat tahajud, sudah niat tapi selalu lewat. Bagaimana cara agar mudah saya bangun malam melaksanakan sholat tahajud? Ini sholat tahajud, siapa yang rutin mengamalkan, di yaumil qiyamah malaikat panggil dia. Nada munadin yaumal qiyamah, aina mutahajjidun bil lail. Malaikat panggil, berikan pengumuman di yaumil qiyamah. Mana orang-orang yang suka tahajud di malam hari? Berdiri, wahum qalilun. Nabi katakan mereka jumlahnya sedikit, kata Rasulullah SAW. Apa balasan yang mereka dapati? Udkhulu jannata bighairi hisab. Wahai ahli tahajud, masuklah ke dalam surga tanpa ada perhitungan dari Allah, tanpa ada hisab. Man husiba udhiba. Siapa yang dihisab, dia diazab. Hisab berat, perhitungan Allah berat. Oleh sebab itu banyak berdoa, Allahumma adkhilni jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya, ada seorang tabi'in bernama Thabit bin Aslam Al-Bunani, belajar kepada Anas bin Malik, sahabat. Beliau ini disebutkan di dalam kitab Hilyatul Auliya, sholat tahajud 50 tahun tidak pernah putus. Khamsuna sanata, 50 tahun sholat tahajud tidak pernah putus. Sholat tahajud hukumnya makruh kalau kita mengkhususkan sholat di hari Jumat saja, itu makruh. Tapi kalau jadi kebiasaan terus menerus, kemakruhannya hilang. Ini beliau 50 tahun tidak pernah putus sholat tahajud, sampai pada akhirnya setiap beliau selesai sholat, beliau punya doa unik. Beliau berdoa apa? Allahumma in a'taita ahadan sholata fi qabrihi fa'atini sholat fi qabri. Ya Allah, jika engkau pernah memberikan seorang hambamu bisa sholat di dalam kuburannya, maka aku meminta kepadamu agar berikan aku anugerah tersebut. Ketika aku meninggal, aku bisa melaksanakan sholat di dalam kuburanku. Itu doanya beliau. 50 tahun doanya itu. Di saat beliau meninggal, diantar jenazahnya, dibawa, dimasukkan ke liang lahat, kemudian ditutup dengan batu telah, libnah. Tiba-tiba satu batu tela terjatuh, maka yang mengantarkan jenazah dan memasukkan ke liang lahat, mereka melihat dari balik liang lahat tersebut jenazahnya hilang, dan kuburan liang lahat tersebut luasnya sejauh mata memandang. Dicari jenazahnya kemana? Ternyata mereka lihat di satu sisi di liang lahat, jenazah tersebut sedang melaksanakan sholat. Ketakutan mereka menutup kuburan tersebut, dikubur, kemudian pergi ke rumah keluarga daripada Thabit bin Aslam Al-Bunani, mengabarkan, kami melihat ayahmu sholat di dalam kuburan. Amalan apa yang ia lakukan? Maka anaknya Thabit mengatakan, ayah kami sholat tahajud 50 tahun tidak pernah putus. Dan beliau setiap habis sholat tahajud berdoa, ya Allah, berikan saya izin bisa sholat di dalam kuburan saya ketika saya meninggal. Alhamdulillah, berarti doa ayah kami telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, minta sholat, ju'ilat qurratul aini fis sholah. Nabi katakan,
Solat kalau sudah mencapai puncak hakikat solat, maka dia akan rasakan kenikmatan di dalam sanubarinya, di dalam munajatnya, di dalam dialognya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah merasa sendiri kemanapun dia pergi. Di saat sendiri, di saat ramai, hatinya tidak pernah kosong dari Allah Ta'ala, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadaan ulama-ulama terdahulu. Itu baru sekilas. Kalau mau baca lengkap, baca itu Hilyatul Aulia 8 jilid. Itu dikisahkan kisah ulama semuanya. Ada 800-700 halaman yang aslinya. Baca dari awal sampai akhir. Itu kalian akan lihat luar biasa. Kita jadi malu. Jadi malu berkaca dengan keadaan kita saat ini dengan mereka. Begitu jauh. Tapi alhamdulillah, jangan pesimis. Kita sudah beruntung dipilih oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saya dan kalian semua 1000 tahun yang lalu Nabi sudah merindu kepada kita. Nabi tidak akan biarkan kita susah di yaumil qiyamah. Nabi rindu dan cinta kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beruntung. Ini nikmat yang paling besar, bukan yang lain. Nikmat yang paling besar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ziarah ke makam Baqi tengah malam. Kemudian datang para sahabat mengatakan Rasulullah menangis. Ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah, kata Nabi, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Istaqtu ila ikhwani, saya rindu kepada saudara-saudaraku. Nabi katakan, ya Rasulullah, sahabat mengatakan, bukankah kami saudara-saudaramu? La, bal antum ashabi, kalian sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku, alladzina ya'tuna min ba'di lam yarawni yu'minuna bi. Saudara-saudaraku adalah kelompok kaum yang mereka datang setelah aku meninggal dunia. Mereka tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepada ajaranku. Mereka itulah saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu saudara-saudaraku. Di dalam kitab Al-Muwatta, seluruh para nabi meminta doa yang Allah berikan masing-masing doa mustajabah. Masing-masing 124.000 rasul dan nabi diberikan doa mustajabah. Minta apa saja Allah kasih. Seluruh para nabi sudah berdoa ketika mereka hidup, tapi Nabi Muhammad menyimpan. Ditanya, ya Rasulullah, engkau menyimpan satu doa untuk apa? Li ummati yaumal qiyamah syafi'alahum. Aku simpan bukan buat saya, buat umatku di hari kiamat. Aku simpan buat umatku di hari kiamat. Rasulullah, kita minta maaf ya Rasulullah, banyak dosa, banyak salah, banyak durhaka, banyak lupa. 1000 tahun engkau ingat kami gak pernah ingat engkau ya Rasulullah. 1000 tahun engkau cinta kami tidak pernah cinta kepada engkau ya Rasulullah dengan sungguh-sungguh. Ampuni kami ya Rasulullah. Ya Habibullah, isfalana, berikan syafaat yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah, berikan syafaat kepada kami ya Rasulullah. Man ra'ani fil manami, man ra'ani fil manami. Minta walaupun mata ini banyak maksiat, minta jangan cabut ini nyawa kecuali sudah pernah mimpi lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta, Allahumma inna nas'aluka ru'yata habibik, Allahumma inna nas'aluka ru'yata habibik, Allahumma inna nas'aluka ru'yata habibik. Ya Allah, kami meminta kepadamu agar mata ini sempat mimpi lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam, di dalam tidur kami. Ya Allah, ya Rabb, orang yang sudah pernah melihat Nabi di dalam mimpinya, Nabi memberikan jaminan dan kabar gembira bahwa dia diharamkan api neraka. Jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami lan yadkhulan nar.
Siapa orang yang pernah melihat aku di dalam mimpinya, lan yadkhulan nar, tidak akan masuk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita cari. Ini yang kami minta. Ini yang kami butuh. Yang lain kecil. Karena hari kiamat begitu besar. Yang lain murah. Tapi ridho Nabi Muhammad mahal. Yang lain tiada harganya. Tapi ridho dan kecintaan Nabi Muhammad harganya tiada taranya. Sallallahu alaihi wa barik wasallam. Jadi hadirin wal hadirat, yang punya salah satu dengan lainnya, punya permusuhan, minta maaf. Gak ada artinya membawa permusuhan sampai mati. Yang punya kesalahan mencuri barangnya orang, kembalikan. Walaupun 1 rupiah, walaupun 50 rupiah. Kalau orangnya sudah meninggal, sedekahkan, niatkan pahala kepadanya. Kita tidak mau bermasalah di hari kiamat. Ini kesempatan kita masih hidup. Saya memberikan nasihat secara pribadi kepada diri saya, agar senantiasa memperbaiki setiap umur yang bertambah, makin menjadi baik. Seluruhnya yang hadir juga demikian, makin menjadi baik. Ini dunia sudah tua, ini dunia sudah usang, ini dunia sudah lapuk, ini dunia sudah muak. Tidak lama lagi hancur. Adanya hari kiamat hancur. Tanpa hari kiamat kita pun akan hancur dengan kematian. Maka persiapkan diri baik-baik. Innal halaka kullu halaka an ta'mala bi sayyiati fi zamanil bala. Sungguh celaka di atas celaka, masih melakukan dosa di saat penuh musibah di dunia. Celaka. Kapan lagi kita mau kembali kepada Allah? Kita lihat tadi saya sebutkan syair para ulama-ulama terdahulu, ibadahnya luar biasa tapi tidak pernah merasa luar biasa. Takut kepada Allah lebih luar biasa. Kita banyak dosa, takutnya tidak ada. Mereka banyak ibadah, takutnya luar biasa. Imam Abu Hanifah dimasukkan ke dalam penjara. Dalam penjara beliau meninggal di dalam penjara. Di dalam penjara tidak membuat terhalang dari ibadah. Beliau meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah dan berhasil menghatamkan 6.000 kali Al-Quran di dalam penjaranya. Para wanita juga tidak kalah. Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita sufiah, ibadahnya sudah bukan mencari surga, bukan karena takut neraka, tapi ibadahnya karena cinta. Dan inilah derajat paling tinggi. Kita melakukan amal ibadah bukan karena cari surga, bukan takut neraka, walaupun itu tidak salah, tapi ibadah dengan dasar cinta, ini yang terasa nikmat. Beliau mengatakan dalam munajatnya, Ilahi in a'buduka, kalau ya wahai Tuhanku Allah, kalau aku ibadah khaufan min nari, karena takut api neraka, fa ahrikni bin nari, bakar aku dengan api neraka. Kalau aku ibadah kepadamu raghbatan fil jannah, hanya mencari surga, faharrimha alayya, maka haramkanlah surga itu untukku. Wa in abadtuka illa min ajlika fala tuharrim min musyahadati wajhik, tapi aku ibadah kepadamu karena dasar cinta, maka jangan engkau haramkan mata ini memandangmu ya Allah. Itu munajatnya Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Mereka sudah mendapatkan kenikmatan, kita belum. Maka berusaha paling tidak bisa mencicipi apa yang mereka rasakan. Paling kurangnya adalah sebelum meninggal kita mampu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajah yang indah, wajah yang penuh dengan kebaikan, wajah yang jika orang menatap dia selamat di hari kiamat, wajah yang jika orang tidak menatap di yaumil kiamat dia celaka. Wailun man lam yarani yaumal kiamat, celaka bagi orang yang tidak melihat wajahku di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW. Wajahnya Nabi jadi tolak ukur selamatnya seseorang atau tidak. Wajahnya Nabi jadi tolak ukur. Itu sahabat pendeta Yahudi namanya Zaid, ya Zaid bin Aslam. Waktu Nabi datang ke Madinah, dia baru menatap wajah Nabi. Faja'tu finnas li'anzuru ila wajhihi. Saya berkumpul datang bersama dengan manusia hanya untuk yang ingin melihat wajah Nabi Muhammad SAW.
Falamma ra'aitu wajhahu, ketika saya melihat wajah Nabi, beliau masih Yahudi. Ketika saya menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'alimtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Saya yakin ini wajah bukan wajah pendusta. Ini wajah bukan wajah manusia biasa. Ini wajah bukan wajah orang-orang jahat. Ini wajah bukan wajah yang dicetak di dunia. Ini wajah adalah seorang nabi akhir zaman bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat wajah Nabi masuk ke dalam Islam, menatap wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan para aulia, kita berbicara terlalu jauh kepada Rasulullah, terlalu jauh, terlalu mulia, terlalu suci, terlalu agung, sehingga kita doa Nabi juga bingung. Kita salawat ini sebenarnya bingung. Salawat itu adalah bagian kebingungan umat mendoakan Nabi. Kenapa? Karena kita mau doakan apa kepada Rasulullah? Minta Nabi masuk surga. Rasulullah sudah pegang kunci surga. Makanya disebutkan ketika Nabi meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang mendoakan Nabi. Bukan karena tidak mau mendoakan Nabi, tapi mau doakan apa kepada Nabi? Semuanya puncak kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Berbicara surga, agar Nabi masuk surga, kunci surga di tangan Nabi. Kunci surga di tangan Nabi. Dalam hadis riwayat Baihaqi, Nabi bersabda, hurimatil jannah ala anbiya'i kullihim, diharamkan surga bagi seluruh para nabi. Para nabi diharamkan surga, apalagi kita. Seluruh para nabi diharamkan surga, hatta adkhuluha, kecuali saya masuk terlebih dahulu, baru para nabi bisa masuk, kata sallallahu alaihi wasallam. Saya masuk dulu, baru para nabi bisa masuk, baru seluruh manusia. Kita doakan Nabi masuk surga, Nabi yang pegang kunci surga, bingung kita. Kemudian kita doakan, Allahumma gfir li Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ampunilah dosa Nabi Muhammad. Dosa dari mana? Rasulullah tidak punya dosa. Bersih, suci, murni, jernih, tanpa ada cacat. Bingung. Tapi Allah perintahkan kita mendoakan Nabi. Bentuk balas budi paling minimalnya adalah mendoakan. Bingung kalau gitu doa, ya Allah berikan rahmat Nabi Muhammad. Tanpa kita minta, Allah sudah kasih rahmat pertama kali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita belum doakan, Allah sudah doa. Sudah duluan. Allah sudah kasih rahmat. Allah sudah kasih magfirah, Allah sudah kasih surga, Allah sudah kasih syafaat, Allah sudah kasih telaga, Allah sudah kasih istana, Allah sudah kasih firdaus, Allah sudah kasih ars, Allah sudah kasih kursi, Allah sudah kasih kolam, Allah kasih bumi, Allah kasih langit, Allah kasih planet, Allah kasih alam semesta buat Nabi Muhammad SAW. Terus kita doa apa? Kita doa apa kepada Nabi? Sudah diperintahkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita serahkan kepada Allah. Allah yang doakan Nabi, bukan kita. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Bukan kita yang bersalawat, Allah. Kita serahkan kepada Allah. Allah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini salawat jangan ditinggal. Di antaranya satu amalan yang membuat orang bisa bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat wajah akan muncul cahaya. Dengan salawat akan menghalangi kita daripada niat melakukan dosa. Dengan salawat akan membuat kita semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diwarisi oleh para aulia. Ada seorang ulama di Bondowoso, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar. Ini Ustadz Irsyad, dulu pernah pesantren.
Di Habib Muhammad Ba'abud, beliau punya guru namanya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar Bondowoso. Orang-orang Belanda ketika datang mau bertemu dengan beliau dengan niat buruk, ingin menghalangi dakwah beliau di Bondowoso. Orang-orang Belanda penjajah waktu datang dengan niat dan rencana seperti itu, masuk ke rumah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar, lihat wajah beliau, rencana yang ada tadi lupa. Lihat wajah beliau, tunduk Belanda. Sampai Belanda menulis koran, mengambil foto beliau, dikirim ke Belanda. Korannya namanya Lokomotif. Foto Habib Ahmad diletakkan di trending topik bagian awal surat kabar tersebut. Foto besar. Kemudian ditulis dengan bahasa Belanda, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bahwa ini adalah anak Tuhan di zaman sekarang. Wajah aulia, wajah orang yang mengenal Allah, wajah arif billah. Dia sebutkan di koran itu, ini wajah anak Tuhan di zaman ini, di zaman Belanda pada waktu itu. Dikeluarkan di Belanda. Fotonya masih ada hitam putih, gagah, bercahaya, putih, kumis dan jenggotnya. Yang membuat cahaya adalah ibadah dan khasyatillah, kedekatan hati dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi sudah katakan 1000 tahun yang lalu kepada para sahabat, ala adullukum ala khiyarikum, wahai sahabat-sahabatku, mau aku tunjukkan orang-orang terbaik di antara kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, humul ladzina idza ru'u dzukirallah. Mereka itu kalau kau tatap wajahnya langsung ingat kepada Allah Ta'ala. Itu orang-orang terbaik. Dalam kitab Kashful Gummah an Jamil Ummah, Ibnu Abbas menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, ayyu julasaina khair? Wahai Rasulullah, teman duduk yang paling baik seperti apa? Nabi bersabda, man dzakkarakumullah ru'yatah wa zada fi ilmikum mantiqah wa dzakkarakumul akhirata amalah. Teman duduk yang terbaik, kalau kau menatap wajahnya langsung ingat Allah. Duduk dengannya, dia berbicara, ilmumu bertambah. Melihat amalnya, ingat akhirat. Itu teman duduk terbaik, kata Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah fi ta'ah wa ibadah ilallah subhanahu wa ta'ala, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina ru'yata habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manam, wa an yamunna bil jannati ma habibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdausil a'la, amin ya rabbal alamin. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahsura ma'a ahbabih wa awliyaih wa anbiyaih wa rusulih wa salihin wa siddiqin wa syuhada, amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarrakana min ba'di tafarraka ma'asuma wa la taj'al minna wa la minna syakiya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana anit ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah yang hadir di Masjidil Muhajirin ataupun yang di sekitarnya. Ampunkan dosa orang tua kami, ayah kami yang sudah meninggal, ibu kami yang sudah meninggal, saudara kami yang sudah meninggal ya Allah. Berikanlah mereka kenikmatan di dalam kuburannya. Dan kami yang hadir ya Allah, bukalah hati kami ya Allah biar bisa menerima daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukalah hati kami ya Allah bisa mendengar daripada berita-berita yang ada dalam Al-Qur'an, yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikan hati kami cinta kepada para nabi, para rasul, para anbiya, para solihin, para aulia ya rabbal alamin. Dan kumpulkan kami ya Allah di yaumil qiyamah bersama mereka ya Allah, yauma la dhilla illa dhilluh. Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan kami ya Allah ke dalam surga tanpa hisab. Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan kami ya Allah ke dalam surga tanpa hisab. Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab.
Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.